Oke, baiklah, seperti tadi saya sudah buka, acara ini merupakan gagasan dari kami partner dalam rangka Disnatalis kedua kami partner. Untuk itu, demi mempersingkat waktu, saya persilakan Pak Kamus Muhammad sebagai anggota DPR RI Komisi 11 untuk menjelaskan tentang acara. Terima kasih, selamat siang. Apa kabar semua teman-teman? Sehat? Udah makan siang belum? Alhamdulillah. Terima kasih kesediaannya hadir pada siang hari ini. Kenapa kami terima kasih sekali? Karena kita tahu pemerintah kita sedang menghimbau untuk mengurangi acara rame-rame, betul ya? Tapi karena komitmen teman-teman sekalian sehingga pentingnya kita memberikan edukasi kepada publik sehingga tetap hadir pada siang hari ini. Izinkan saya menyampaikan bahwa rencananya ada 5 ekonom, tokoh yang akan menyampaikan pemikiran, pandangan. Kelima tokoh ini adalah lima-limanya berasal dari luar pemerintahan. Mereka selama ini telah banyak memberikan sumbangan pemikiran dalam dunia ekonomi kita dari berbagai macam perspektif tentunya. Kemudian ada 4 stakeholder pengambil kebijakan ekonomi di pemerintah yang kita undang pada siang hari ini. Mudah-mudahan nanti punya keberanian untuk hadir bertemu dengan para tokoh-tokoh ekonomi kita pada siang hari ini. Kenapa saya katakan punya keberanian? Karena tentu kita tahu sekarang ini kadang-kadang berdialog dengan yang berbeda pandangan cenderung dihindari oleh para pengambil kebijakan kita. Hari ini adalah Disnatalis Kahmipreneur, sebuah ekosistem yang mendorong anak-anak muda untuk bisa berwirausaha. Kahmipreneur bukan organisasi, tapi sebuah komunitas yang bergerak secara kultural untuk memberikan inspirasi, motivasi supaya generasi muda kita bisa menjawab tantangan ke depan dalam rangka menghadapi bonus demografi dengan jalan mengambil entrepreneur sebagai jalan perjuangan sekaligus jalan pengabdian. Di tengah kita sudah hadir Profesor Antoni Budiawan. Prof. Antoni tentu tidak asing lagi bagi kita. Tulisannya mewarnai banyak sekali referensi kita dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini kami minta beliau bicara tentang kebijakan ekonomi, khususnya berkaitan dengan APBN kita. Nah, kemudian juga sudah hadir senior kita semuanya, Bang Sahganda Nainggolan, seorang aktivis pada zamannya, dan hari ini bicara sangat valid dengan data-datanya tentang kemiskinan dan kemungkinan besar akan terjadi perubahan-perubahan dalam kepemimpinan nasional kita. Hari ini kita sengaja undang beliau untuk bicara tentang kemiskinan di masa pemerintahan Jokowi, sekaligus solusinya seperti apa pandangan beliau. Jadi karena itu pada kesempatan hari ini kami persilakan kepada Prof. Antoni memberikan guidance 1-2 menit kepada teman-teman media. Terima kasih. Oke, silakan. Ya, terima kasih Bang Samad. Kalau kita lihat bahwa memang struktur ekonomi kita ini selama ini adalah sangat lemah, tinggal tunggu pemicu saja bahwa ini yang akan bisa membuat ekonomi kita masuk ke dalam krisis dan kalau itu berkepanjangan menjadi resesi. Dan COVID-19 ini adalah pemicu yang sangat mematikan. Bukan mematikan bagi kesehatan saja, tetapi juga mematikan bagi perekonomian Indonesia. Dalam belum sampai 1 bulan, sekarang kurs Bank Indonesia sudah ditransaksikan lebih di atas 14.800. Kita lihat tanggal 18 Februari itu masih sekitar 13.670. Jadi sampai begitu sangat belum ada sebulan itu sudah hampir kalau di pasar spot sudah 15.000. Dan masalah COVID-19 ini malah makin bukan membaik, malah makin memburuk. Dan banyak negara itu semua mengisolir, ya. Setelah Italia, Denmark, Amerika membatasi penerbangan dari Eropa ke Amerika dan sebagainya.
dan ini akan memperburuk situasi ekonomi. Dan saya perkirakan bahwa cadangan devisa kita akan tergerus karena akan terjadi capital outflow, ya, dolar-dolar akan lari ke luar negeri, mereka akan menjual, investor-investor asing akan menjual asetnya, dan kalau kita lihat adalah bahwa di bursa ini sudah terjadi kepanikan. Kemarin bursa Indonesia turun 6% lebih, dan sekarang turun 5% tadi pagi langsung dan disuspend. Disinilah menunjukkan kepanikan-kepanikan, dan suspend ini akan memperbesar kepanikan itu sendiri. Dan ini adalah baru permulaan dari situasi yang kita akan memasuki krisis. Dan kalau COVID-19 ini tidak segera tertangani, maka kita akan bisa masuk ke dalam resesi. Nah, itulah kita harus siap. Pemerintah bagaimana untuk bisa menyiapkan ini semua, terutama jaring pengaman sosial, agar mereka yang terimbas dari masalah perekonomian ini, yang terkena PHK dan sebagainya, harus dicari jalan keluar agar bisa dikurangi penderitaannya. Terima kasih. Terima kasih, sangat jelas guideline dari Prof. Antoni. Saya persilakan ke Bang Saganda. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Maruf Samad. Ini luar biasa, forumnya disebut sebagai forum oposisi. Jadi saya semangat sekali datang kemarin. Itu Prof. Antoni. Jadi saya semangat karena saya melansir bahwa Jokowi akan jatuh dalam 6 bulan, dan itu seluruh media merilis perkataan saya. Saya ini kalau bicara itu tidak bicara asbun, asal bunyi. Karena pengetahuan saya itu merambah dari mulai ilmu sosial, politik, dan ekonomi. Ya, saya pernah juga di Rotterdam School of Economics, ya, di Belanda misalkan. Jadi orang banyak nggak tahu saya sebenarnya belajar juga ekonomi sembunyi-sembunyi ini, Bro. Jadi teman-teman sekalian, kenapa saya katakan Jokowi jatuh dan saya hadir kemarin, kemudian diminta bicara kemiskinan, sangat penting karena ya ketika ada krisis, ya krisis jatuh bukan harus Jokowi jatuh, bisa rejim yang jatuh. Krisis itu kita lihat sampai sekarang, tanda-tandanya ketika negara kita, pemerintah kita coba menggelontorkan dana ya untuk care ya, atau jaring pengaman sosial tadi, itu kan udah mulai kelihatan nggak tepat sasaran. Ya, sekarang digelontorkan untuk para wisata, digelontorkan untuk buzzer 72 miliar, digelontorkan untuk pegawai negeri. Ya, padahal sekarang ini pada saat bersama pemerintah mau menarik tabung gas 3 kg misalkan. Itulah sebenarnya yang harus disubsidi panjang ini kalau pada saat krisis adalah rakyat kecil ini. Jadi kita melihat ya, 5 tahun Jokowi ini hanya berhasil membuat pertumbuhan 1%. Ya, bisa 2,4. Jadi variasi daripada seluruh tim-tim research media-media. Saya baca dari tim teman-teman juga, tim research media. 1, SBY ya itu udah 5,8, 5,7, 5,8 untuk satu periode. Jadi kalau dibelah 2 itu jauh di atas Jokowi. Selama pemerintahan 1999 sampai 2004 zaman Gus Dur, Megawati, dan Habibie itu 6,sekian%. Jadi Jokowi ini nggak menghasilkan apapun dalam penurunan kemiskinan di Indonesia selama 5 tahun berkuasa. Nah, pada saat kita lihat krisis seperti sekarang, krisis sudah datang sebenarnya. Prof. Antoni bilang baru mulai, kalau menurut saya sudah datang. Sudah, seluruh dunia sudah lockdown, seluruh dunia sudah tidak tertarik lagi bicara aktivitas bisnis, seluruh dunia semua nanam uang, ya tidak ada lagi, bahkan uang judi, ya uang judi yang beredar di Makau selama ini juga udah nggak ada lagi. Jadi kalau orang berpikir masih mau ekspansi ibu kota, mau ini, itu kan pikiran-pikiran namanya falasi. Nah, pada saat bersamaan ini, kenapa penting forum ini, saya sebagai oposisi ingin hadir di depan rakyat Indonesia untuk secara langsung seperti negara-negara maju, ya, untuk mengatakan bahwa lu salah, kami benar, rakyat harus ikut kami. Jadi seperti saya ini misalkan bilang, jangan lagi pemerintah itu menggelontorkan uang, ya, untuk situasi sekarang ini, misalkan membailout Jiwasraya. Nggak ada, bukan membailout Jiwasraya. Kita harus kasih rakyat 15 triliun itu. Kalau ada uang 15 triliun, kasih rakyat, manjakan rakyat, karena rakyat ini sekarang ya bisa bayangin, yang paling mungkin terserang dengan COVID-19 ini
itu adalah orang yang tiap hari hilir murid naik kereta api. Saya kan naik kereta api dari Depok, jujur aja nih saya nggak tahu juga sambil ketakutan, kejepit-jepit saya, ya kan habis sebelum Jumat saya naik kereta api udah kejepit-jepit. Anda bayangkan semua orang pakai masker, tapi masker begini kan tetap tembus. Inilah nasib rakyat kecil. Kalau orang-orang kaya naik mobil, nah ini kan secara persentase kemungkinannya kan lebih kecil. Nah itu maksud saya, mudah-mudahan forum ini bisa memberikan arahan agar pemerintah menanggapi forum ini nantinya untuk masuk dalam siklus krisis, ya seperti Habibie dulu, siklus krisis langsung yang dipikirkan oleh rakyat kecil aja, bagaimana kredit usaha tani, bagaimana bantuan ini, zaman Habibie lihatlah. Nah kita harus sensitivity-nya itu ada ke arah itu, jangan masih mikir ngeributin soal Ahok jadi kepala otorita bukan soal itu. Ini nggak mungkin, itu mimpi. Saya bilang proyek ibu kota itu adalah mimpi bohong, omong kosong, nggak ada. Kalau masih pemerintah nggak sadar sekarang ini udah bahaya situasinya. Ini Profesor Antoni dia dari sisi ekonomi clear sekali. Kalau saya karena orang politik juga, saya menerjemahkan pikiran ekonomi itu dalam situasi sosial politik. Ya itu mudah-mudahan nanti teman-teman bisa melihat forum ini sangat berharga buat bangsa Indonesia. Terima kasih. Terima kasih, Bang. Saya kira sangat jelas. Nanti format acara ini pidato. Jadi bukan talk show ya. Jadi Prof. Antoni akan bicara pidato 15 menit. Bang Saganda akan pidato. Pak Sandiaga Uno akan pidato. Bang Rizal Ramli juga akan pidato. Mas Bima akan pidato. Pak Kwi Kianggi juga akan pidato. Jadi konsepnya pidato. Seluruh rakyat kita dari Sabang sampai Merauke rencananya juga akan menonton karena akan live streaming dari Aceh sampai Papua, dan ini adalah sumbangan pemikiran untuk kepentingan bangsa dan negara dalam situasi ini. Saya kira tidak ada tanya jawab, saya kira tidak perlu dulu, saya kira cukup. Nanti kita dengarkan poin-poin utamanya pada saat acara dimulai. Demikian saya kembalikan kepada Mbak Endah. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Samad untuk keterangannya. Oke, teman-teman media, saya rasa sekian dulu untuk acara press conference.